benar-benar mengejutkan banget untuk grup B ya, khususnya yang ngebuat grup B cukup berdarah-darah untuk bisa masuk ke babak playoff. So ya, kita akan lihat perjalanan selanjutnya nih dari tim tuan rumah berhadapan dengan timnas Kamboja. Bagaimana first pick-nya masih loh di Kingdom of Saudi Arabia. Masih ya. Dan sekarang bandnya ke arah Hilda ya. Hilda yang mungkin di game pertama nggak terlalu efektif tadi, tapi di game kedua udah mulai kelihatan efektivitasnya, sehingga kali ini udah langsung di respect dan ya saling merespect juga dari Nolan yang ditutup. Masih menyelipkan power dari Nolan untuk timnas Kamboja. Dan apakah kali ini teman-teman dari Kingdom of Saudi Arabia bakal coba untuk setidaknya mempertimbangkan bisa secure karya Mathilda, karena Roman-Romanya bisa mengarah ke arah sana sih. Hayabusanya loh ini yang udah mulai ditutup. Masih ya? Pattern cuman perbedaannya ada di Hilda, bending aja. Oke, dari Hayabusa yang masih di ban, dan dari Kamboja mereka bakal tutup ke arah mana lagi nih? Nolan yang udah kena respect, terus juga mungkin Chushin karena possible banget nanti kalau di first pick. Halo, dan juga yes, dan juga dari band keduanya untuk Kamboja masih dipikirkan secara matang-matang, tapi ya Chushin tidak akan dilepaskan terlebih dahulu. Masih ya band rate dengan cukup tinggi sekarang dari sosok Chushin. Dan untuk Saudi Arabia, mereka akan membuang satu hero lagi. Chip kah yang akan ditutup sekarang? Ataukah ada concern lainnya nih untuk Saudi Arabia yang akan diberikan juga nih untuk respect terhadap teman-teman dari Kamboja? Karena kalau bicara tentang ya tadi ya masih ada beberapa yang mungkin bisa di respect ke arah jungle-nya juga, karena Suyo kebetulan juga masih terbuka nih untuk jadi pilihan. Tapi untuk 5 detik terakhir, pilihan yang akan dijatuhkan adalah Fanny-nya. Mereka nggak mau ambil Fanny, dan juga mereka nggak akan ngasih Fanny untuk Tegami, karena mengingat ini adalah last match juga, last game juga untuk salah satu dari mereka. Jadi ya mereka akan bermain secara all out dan juga bermain lebih hati-hati juga pastinya. Tapi untuk sekarang band ketiga dari Kamboja mau ke arah Chip kah? Karena sebenarnya kalau bicara tentang Chip yang udah kena nerf masih bisa diantisipasi sih sebenarnya. Cuman masih ada beberapa yang tetap nggak mau nih ngelepasin Chipnya juga. Dan pilihannya akan mengarah ke arah mana berarti dari timnas Kamboja ya, antara Chips atau Mathilda. Tapi ternyata Mathilda yang langsung menjadi pilihan untuk banning dari teman-teman timnas Kamboja. Dan Kingdom of Saudi Arabia, Chips yang terlepas ya setelah 2 kali di target ban. Bakalan mereka coba untuk pertimbangkan di pick kah? Tapi persiapan macro play-nya sih jujur harus sudah seoptimal itu ya. Masalahnya ini 1 game terakhir yang menentukan perjalanan mereka. Yap, Mathilda. Oke. Nih Chip nih gitu sih, kadang terlalu sering di ban, sekalinya dilepas tuh kita nggak dapat feel-nya kadang. Jadi nggak optimal. Nah itu dia, pilihannya mengarah ke mana berarti ya dari Kingdom of Saudi Arabia. Yes, ternyata Povius terlebih dahulu. Mungkin ya itu tadi pertimbangannya tidak masuk ke bagian dari karakteristik dulu, atau mungkin belum ya, karena mengingat ini 1 game terakhir. Sedangkan dari timnas Kamboja 2 hero, Yif, Hylos oke sih sebetulnya. Ya Yifnya dulu gak sih nih ambil nih, daripada combo lagi kan nanti Yifovius bakal susah. Dan atau mau ambil ke arah sebenarnya jungler-junglernya jarang dibuka di awal-awal sih mereka. Prioritasnya ya either roam atau XP, marksman, dan juga jungler yaitu Suyo yang kali ini turun tangan dan 3 kali in a row. Nabi dengan sosok Auroranya nih yang bakal langsung turun di game kita yang ketiga loh. Ya Aurora lagi ya, lagi spam Aurora kayaknya ya, hero nyamannya buat Nabi.
Karena dari tadi kita lihat Aurora mungkin game pertama jadi target terus-terusan dari Nolan ya. Tapi untuk di game kedua tadi juga cukup bisa memberikan follow up dari Frigate Glaciaria juga. Namun Yves ini bakal bisa jadi opsi yang paling bagus sih untuk Saudi Arabia sekarang. Yves-nya ya sih mungkin lagi-lagi bisa jadi pilihan karena Chips ternyata masih masuk ke bagian dari pilihan yang ngeprioritasin karya hero yang bisa kasih follow up dulu nih setelah mungkin shortcut portalnya terbuka, dan mereka langsung ngamanin justru karya power dari God Lane-nya dulu ya, ada Harith yang langsung menjadi opsi pick dari Kingdom of Saudi Arabia, dan jawabannya bakal langsung ngambil ke match up-nya nggak nih dari landing Harith, atau mereka justru ngeprioritasin karya ya itu dia Gatot Kaca yang langsung menjadi jawaban ya untuk nge-counter mungkin ya dari team fight yang bisa muncul untuk game yang ketiga. Yap, sebenarnya salah satu counter ya, bukan cuman Carmilla doang nih untuk counter chip. Kita pernah ngeliat dari tim Indonesia kebetulan TLID yang main Gatot Kaca untuk berhadapan dengan chip ini bagus banget juga. Di saat semuanya keluar dari portal akan semakin memudahkan lagi targeting dari Avatar of Guardian. Oke. Jadi jawaban yang wise dari timnas Kamboja juga dengan menutup satu hero yang mungkin roman-romannya akan ada perubahan dari setup jungler, dan jujur kalau udah ada chips emang paling enak banget sih di follow up dengan adanya Alpha ya, damage tiba-tiba yang muncul melalui Spear of Alpha-nya, dan wise banget untuk ditutup. Sedangkan dari timnas tuan rumah kita kali ini mereka bakal coba untuk nutup ke arah dari God Lane-nya kah? Kayak mereka nutup karya Lunox, atau physical God Lane masih ada One Bruno yang bisa mereka coba untuk consider tutup. Dan itu dia Bruno yang jadi pilihan. Yap, Bruno ya yang ya tadi gameplay dari Yui Fendi juga bagus banget, dan dari last ban yang akan dilakukan oleh tim Kamboja. Dari targeting harusnya ke jungle-nya nggak sih nih? Joy mungkin bisa jadi pilihan sekarang. Joy bisa jadi opsi sih, atau Link mungkin ya, yang masih terbuka juga bisa jadi concern tersendiri buat timnas Kamboja. Atau mereka mau coba untuk ngebalancing banningnya dengan nutup karya probabilitas hero mid lane kayak Yves itu tadi yang masih muncul, masih ada potensial bisa diamankan, atau menutup karya Vexana, tapi Faramis justru yang menjadi jawaban. Yap, Faramis ya untuk bisa counter initiate. Dan last ban dari Saudi Arabia, God Lane lagi yang bakal ditarget gak sih harusnya nih kalau benar-benar mau match upin menang Harith-nya, bisa ban karena Lunox sekarang. Ya Lunox atau menghindari magic damage lainnya juga masih ada Nathan, atau itu tadi One physical hero yang bisa mereka tutup sebetulnya. Dari segi Gold Lane yang jujur luas banget, atau mereka bisa nutup karya satu hero badan, dan ternyata Moskov mungkin Assassin Power bisa muncul kali ya antara Joy atau Link nih yang kalau kita udah lihat adanya Moskov yang ditutup. Yap. Oke, masih ada ya unsur-unsur assassin yang bakal bisa muncul ya dari Saudi Arabia. Tapi untuk pick 4 terlebih dahulu, dan kalau jungle-nya udah kebuka ya nggak akan ada fleksibilitas lagi nih atau cheese pick yang bisa ditunjukkan di jungle, tapi bisa di tempat lain. Karena kebetulan untuk Gatot Kacanya pun masih fleksibel, mau ditaruh di ROM atau di EXP pun masih dipertanyakan nih sama Saudi Arabia, dan langsung dibuka bahwa Gatot Kaca bakal ada di tangan Moshi, dan muncullah Tigreal kali ini. Wow, ini dia setup power, dan sebetulnya ini juga jadi salah satu counter juga sih dengan adanya portal shortcut yang mungkin nantinya bisa jadi momentum untuk Tigreal open setupnya juga kan dengan adanya implosion. Dan sebetulnya wise banget sih, jadi semakin jelas ya dengan nutup karya Faramis nih siasat yang mau dibawakan oleh timnas Kamboja untuk game terakhir. Dan jawaban dari satu hero mahalnya, 2 hero terakhir untuk Kingdom of Saudi Arabia, mereka belum punya mid lane, masih banyak opsinya, ada Cecilion, Vexana. Kalau ngomongin karya utility high ground, bahkan Parsha pun sebenarnya masih bisa jadi jawaban sih. Kalau mereka mau coba untuk Wow. Vexana lane.
Wow, itu dia assassin gameplay lagi yang akan dibawakan oleh Rafa. Dan last pick nih dari Kamboja menuju ke arah gold lane-nya. Yang harusnya sih, wah ini poolnya udah dipersempit ya. Mau main Lunox, kayaknya Lunox paling aman gak sih ini? Jujur ya lagi, karena ya banyak banget ya trigger untuk bisa mengancam god lane-nya. Dari Wirewalk-nya Chips, yang datangnya nggak sendirian, ramian, dan satu hero yang bisa masuk ke belakang juga. Setidaknya mereka harus memikirkan satu hero yang punya self defense cukup nih untuk timnas Kamboja. Mengambil karya fisikal atau magic damage yang tadi udah di-mention ya, Lunox yang langsung menjadi pilihan terakhir dari timnas Kamboja di game yang terakhir kali ini. Yes, udah best option lah ya untuk Lunox yang diambil sekarang. Dan kita akan membawa satu tim menuju ke babak selanjutnya dan membawa atau menghantarkan juga ya satu tim untuk pulang atau tereliminasi dari ISF World Esports Championship sekarang, karena ini adalah match point untuk kedua belah tim. Siapakah yang akan bertahan dan siapakah yang akan harus tereliminasi? Tim ketiga di match yang kedua hari ini. Let's go. Yes, ini dia game yang terakhir untuk match kita yang kedua dari set Emblem 2 Tenacity ya, berbalaskan dengan yang 2 Tenacity serta adanya Inspire juga ya, yang bakal coba untuk difokuskan melalui Trill juga untuk Vivendi. Benar-benar damage oriented banget juga, dari bagaimana nantinya dia bisa ngejawab serangan-serangan unpredictable yang bisa dibawakan juga oleh Kingdom of Saudi Arabia. Dan sejauh ini bakal menjadi template rotasi juga ya, gangguan early dari Yui yang udah mulai putar balik juga nih untuk mantau tipis-tipis dari area jungle pattern-nya seorang Rafa. Yap, hanya ngintip aja, nyari informasi dulu sebanyak-banyaknya, udah nggak ada nih untuk jungle di area top lane-nya, sehingga kali ini nggak akan ada invade yang berlebihan juga yang bisa dilakukan. Tapi ya ada Sacred Hammer ngebantu clear secepat-cepatnya kali ini, berkombinasi area of effect yang besar. Ini akan menjadi sebuah ancaman nantinya untuk Kingdom of Saudi Arabia. Dan sejauh ini juga kalau kita melihat ini pertemuan yang bakal coba untuk dibawa ke area mana, karena nampaknya ada effect dari Yumi dan nampaknya ada satu buah serangan lagi yang bakal dibuka. Yap, udah mulai masuk ke Rafa kali ini, men-trigger satu buah Pride of Ice-nya dengan satu hit terakhir. First Blood didapatkan oleh Rafa, tapi Rafa dibalaskan keadaannya dan bahkan flicker Cosmic Vision membuat akhirnya dari Livin pun harus menjadi nyawa yang teregang di tangan dari Kamboja. Wah, jujur ini jadi satu buah kerugian ya, karena permasalahannya ada waktu yang terbuang dari Rafa, walaupun memang tadi Rafa ngepanis karya sosok Nabi, dan problem selanjutnya adalah Vivendi yang dapetin poin eliminasi. Ini jadi modal awal yang enak banget buat Vivendi, nantinya bisa menjadi initiate counter juga dari serangan yang bisa dimaksimalkan, apalagi 1v1 di area bawah. Ini jujur sengit banget yang ngebuat Lunar harus dipaksa pulang. Akan ada waktu lagi yang harusnya terbuang nih dari sosok Lunar. Ya, dia bener-bener pengen dapetin EXP dari minionnya juga ya. Tapi masalahnya di freeze nih, karena XP-nya udah gak banyak. Kalau misalkan dia tetap paksa untuk dapetin EXP atau goldnya tambahan itu, agak berbahaya karena dia bisa di pick off. Dan setup turtle kembali terjadi kali ini. The Battle of Retribution akan kita lihat. Avatar of Guardian belum mengenai siapapun, namun Retribution on point dari Tegami dan bahkan Temples of Blade defensif terpaksa dikeluarkan. Flicker Implosion dibalaskan dengan adanya satu buah Eternal Guard dari belakang. Frigate Glacier terbuka dan Lyrics lah yang menjadi satu korban di lini paling depan. Even Vengeance pun tidak membuat dirinya bertahan. Mahal ya, teramat mahal nampaknya bagi tim tuan rumah yang harus mereka alami dari objektif turtle, karena nggak cuma kehilangan turtle saja, tapi ada punishment yang ngebuat akhirnya keuntungan jauh lebih berarah ke area timnas Kamboja sejauh ini. Bahkan kalau kita ngelihat juga nggak ada pertukaran yang begitu adil yang bisa didapatkan gold. Ini lumayan swing cukup jauh ya untuk 3 menit awal. Di area bottom lane ini udah mulai jadi sorotan lagi. Lunar yang ya sejauh mata memandang ini juga dipaksa untuk main super duper aman sih, karena di 1v1 situationnya bener-bener lumayan keteteran banget ketika berhadapan oleh sosok Vivendi. Yap, oke.
Dan belum kelihatan ya sebenarnya team fight dadakan yang bisa dibawakan dengan adanya chip kayak gini. Apalagi ya udah mulai harus mundur dulu karena cicilan Evil Queller nih udah mulai terasa. Avatar of Guardian ternyata masih belum ada target yang optimal. Walaupun kali ini di paling depan Lunar berhasil di burst down, sudah dari ke South Assault juga. Dan bahkan revitalize dari belakang membuat akhirnya dari Kamboja bertahan jauh lebih lama. Dan Lunar ditukar dengan Nabi bukan hal yang worth it. Setuju, karena balik lagi Fendi ini mendapati lagi-lagi satu buah investment kill yang jujur ini bakal jadi masif banget damage yang bisa dia torehkan dari bagaimana yang kita nantikan juga ya tadi pertanyaan dari portal shortcut yang bisa keluar dari sosok Pink, dan pastinya ada minusnya juga ya, ada kontranya juga dari Fendi, yaitu PR beban bagaimana posisi dia juga nih ke depannya karena ada beban tabungan yang harus dia bawa. Dan apakah pertukaran dari Kingdom of Saudi Arabia bakal dilakukan di area objektif Turtle? Karena sejauh ini Turtle-nya emang udah mulai dipantau dan belum ada pertukaran dari masing-masing god lane nih, walaupun Lirik sudah mulai jalan ke area bawah. Yes, oke. Dan kontrol objektif yang baik dari tim Kamboja juga membawa hasil yang manis untuk mereka. Kalau ngeliat dari Pinknya ini agak sedikit mencari informasi terlebih dahulu ya, memaksimalkan dari adanya Y-Walk-nya. Cuman masalahnya ini sekarang cooldown-nya Y-Walk lama banget ya. Jadi kayak dia nggak bisa berpindah dengan cepat, dia berkutat di red top lane aja dan membiarkan turtle-nya jatuh kembali ke tangan dari teman-teman Kamboja. Wah, ini benar-benar nggak ada setup yang bisa dimaksimalkan juga ya. Aku pikir mereka mau coba untuk tukar dengan adanya pergerakan di area top lane, tapi tim bakal coba mengincar kah? Di area top lane nggak ada portal shortcut dan nampaknya satu pemain hilang begitu saja, tidak ada pertukaran yang bisa diamankan oleh teman-teman dari Kingdom of Saudi Arabia. Walaupun sebenarnya shortcutnya ready ya, cuman kayaknya nggak sempet ngebuka deh karena terlalu banyak tadi sisi power yang masuk ke tubuh dari Pinknya. Dan outer turret di top lane berhasil untuk dihancurkan juga. Dan bahkan Yui Fendi tadi barusan menyelesaikan satu buah Sky Piercers, dimana ini akan semakin mengerikan lagi untuk damage dealt yang bisa disumbangkan. Apalagi untuk menjadi eksekutor, ini ngeri banget. Wah, semakin menyala sih harusnya ya, semakin menjadi-jadi nih damage yang bisa ditorehkan. Dan masih nggak nangkap sih sama maksud yang dibawa oleh sosok Pink ya. Ini jadi satu buah kerugian yang mahal banget ya untuk game krusial. Damage leaderboardnya juga udah terlalu masif sih, resort skill yang sejauh ini mengejar hanya dari sosok Livin. Tapi selama nggak ada badan yang mumpuni juga bakal berat banget sih damage yang mau dikeluarkan oleh Livin ke area depannya. Karena gold earn-nya juga udah mulai terlihat jauh banget, terpaut timpang ya antara output damager untuk tim Kingdom of Saudi Arabia. Apalagi Fendi-nya secara posisi ini masih benar-benar apik banget, belum ada jawaban jujur. Iya, masih terlalu luasa ya ini untuk Yui Fendi-nya, susah banget buat diculik juga. Dan split push lah ini menjadi jawaban dari Rafa untuk mendorong ke arah top, tapi nggak dilanjut karena mau ngambil ke arah Scavenger Crab juga dan mungkin menahan untuk setup ke arah Turtle. Berbondong-bondong pemain-pemain dari Kamboja sekarang sudah mulai bergerak ke arah Turtle yang sudah akan muncul dalam 5 detik ke depan. Harus pakainya bakal jadi perfect Turtle karena untuk Rafa bisa masuk ke belakang juga kayaknya bakal berat banget. Dan akhirnya pertukaran yang dilakukan oleh Kingdom of Saudi Arabia adalah di area bottom lane, dan nampaknya 1v3 loh bahkan di area bottom. Yap, itu dia 1v3 yang masih bisa ditahan juga. Dan Tegami dapetin turtle yang ketiga. Harusnya fleeting time sekarang udah diselesaikan juga di tangan dari Pink. Perfect turtle, perfect objektif kembali ditunjukkan. Dan bahkan hanya ada satu turret aja nih yang bisa dihancurin sama Saudi Arabia. Walaupun sekarang akan ada satu lagi turret yang hancur dari top, namun pertukaran ini cukup berat. Dan kali ini Pink tergeser lagi dengan Sacred Hammer. Avatar of Guardian mengincar ke lini paling belakang. Purify terpaksa harus dikeluarkan oleh Lunar, tapi Frigate Glacier mengunci lagi pergerakan dari Lunarnya yang mencoba untuk maju dengan zaman Force, namun Lyrics menjadi lini paling depan juga dengan adanya satu buah Divine Pursuit. Namun Rafa is coming dengan Divine Sword. Temples of Blade telah dibuka untuk defense terlebih dahulu. Namun dua pedang yang masuk ke dalam tubuh dari seorang Moshi masih belum berhasil untuk bisa ditumbangkan secara instan. Sehingga kali ini 2 tukar 1 bukan hal yang baik untuk Saudi Arabia. Wow, ada keraguan tadi dari Rafa ya, dari sosok Rafa untuk menghujamkan satu pedang terakhirnya ke area tubuh seorang Moshi yang ngebuat akhirnya Moshi masih bisa survive dari serangan yang cukup chaotic di area mid lane.
Dan ini jadi kerugian karena Rafa nggak berhasil dapetin karya purple buff-nya, dan masih dinantikan sih upaya portal shortcut yang wise untuk Pink bisa ngebalikin keadaan bagi teman-teman dari Kingdom of Saudi Arabia, walaupun upaya dari Rafa tadi untuk tidak setidaknya dapat poin juga patut diapresiasi ya. Gold ini masih signifikan dipegang, bahkan dengan ada keunggulan gold, damage masif, Tegami kembali disokong dengan adanya Blood of Despair yang udah di tangan loh. Ini jujur berat banget, dan dari tadi masih belum ada jawaban nih buat portal shortcut yang bisa dimaksimalkan oleh Pink untuk game kali ini. Iya, masih susah ya. Kayaknya itu dia yang aku khawatirkan adalah chip yang jarang banget terlepas. Kalinya terlepas mungkin nggak biasa lagi untuk pegang, dan itu dia portal dari shortcut yang telah dibuka. Tenaskan dari arah belakang, Tempest of Fate telah mencoba untuk mengajak kali ini belakang, dan bahkan 4 pemain kali dikerang double kill, triple kill ditutup oleh seorang Tegami, sehingga wipe out diciptakan di tangan dari Kamboja, bertepatan dengan munculnya juga Lord yang sekarang akan menjadi eksekusi berikutnya harusnya. Wow, tidak ada pertukaran yang bisa diamankan. Dan bahkan itu resikonya cukup tinggi loh dengan adanya portal shortcut yang jujur sebetulnya menguntungkan teman-teman dari Kingdom of Saudi Arabia ya, dengan adanya turret damage yang ikut masuk. Tapi ternyata perlawan dari timnas Kamboja berkata tidak, justru mereka yang bombardir pemain-pemain dari timnas tuan rumah kita. Blood of Despair di tangan, serta Sky Fisher yang menyala tadi yang membuat akhirnya ada bantuan damage output yang bisa dimaksimalkan oleh timnas Kamboja untuk bisa langsung masuk ke area Lord. Ini begitu kilat sih convert advantage yang bisa mereka amankan. Bahkan kalau kita melihat damage leaderboardnya jujur dipimpinnya sama sosok Livin loh, dengan adanya perbedaan yang tipis. Cuman ya not fair enough ketika Livin nggak punya badan dan privilege yang seluas output damager dari teman-teman timnas Kamboja. Oke, defensif seperti apa yang akan ditunjukkan oleh Saudi Arabia ya? Karena ini masih kebetulan Lord yang pertama juga, belum punya power charge in terhadap inner turret yang sekarang sudah mulai terekspos, dan inner turret top lane berhasil dihancurkan perlahan. Tapi 3 lane yang coba untuk dimainkan sama Kamboja ini dipatahkan ya, karena ada split push power yang bisa dimanfaatkan juga oleh Rafa di area bottom lane. Wah, ini serba salah momen ya. Karena teman-teman dari Kingdom of Saudi Arabia ya setidaknya Lord pertama masih bisa mereka handle dengan baik, tidak dengan adanya 2 passive base yang akhirnya bisa tertrigger. Dan lagi-lagi timnas Kamboja pun disiplin, mereka nggak mau terlalu buru-buru, nggak mau meng-underestimate persiapan defense dari tim lawan, yang buat mereka cukup nurunin temponya loh. Ini nggak semasif game menit sebelumnya ya, berfokus ke area inner yang tersisa nampaknya jadi jawaban juga untuk timnas Kamboja di area bottom lane. Yes, itu dia inner turret targeting berikutnya. Tapi ini lumayan kesulitan ya untuk berhadapan dengan adanya efek freeze, efek stun yang bisa diberikan oleh Nabi. Dan split push lagi-lagi yang coba untuk dimaksimalkan terlebih dahulu oleh Rafa, karena udah susah banget buat farming di area jungle miliknya sendiri. Jadi setidaknya akan makan ke arah wave minion terlebih dahulu. Wah, ini tempo slow but sure dari timnas Kamboja jujur benar-benar menegangkan banget sih. Dan gak ada safe lane juga buat Rafa bisa mainin ke area laning jauhnya. Walaupun kalau kita lihat di sini udah mulai ada entah ya rotasi yang seperti apa nih, dengan adanya 4 pemain yang bakal mengawal Lunar dapetin laning farmingnya. Dan bicara soal itemnya juga, sebetulnya 1 item terakhir mungkin Holy Crystal yang sedang dibuat ya, tapi wah, dari segi gold earn-nya sih jujur lebih besar dipegang oleh Vending. Dari tadi privilege-nya lebih luas juga nih dibandingkan sosok Lunar ya untuk game kali ini loh. Yap, karena udah 305 juga ya. Dari segi KDA-nya masih terjaga. Namun bergerak ke arah bottom lane sekarang masih coba untuk dikawal dulu nih. Tegaminya tidak akan dibiarkan untuk nge-clear sendirian, backupan, dan ini dia team fight yang memang akhirnya selalu bisa dimenangkan oleh Kamboja karena mereka stick banget bareng-bareng. Kita lihat ya untuk Nabinya tuh nggak pernah sendiri, dia selalu bisa ngefollow siapapun yang ada di depannya. Ya sekarang kan lagi mainnya sama Moshi nih. Terus Tigrealnya dari Yui-nya masih cari informasi dulu di arah top lane. Sembari ya kita ngelihat untuk Lord in Hands yang akan muncul di dalam 2 detik. Harusnya ini terlalu beresiko sih kalau mau sampai di kontes ya oleh teman-teman dari tim Kingdom of Saudi Arabia. Walaupun memang tidak ada perbedaan dari gap level, tapi gap damage yang korelasinya erat banget sama keuangan yang dibuka dan diambil oleh timnas Kamboja yang ngebuat akhirnya
Gak banyak hal selain defense yang harus dimaksimalkan terlebih dahulu. Lalu kita di tangan Lunar. Tapi nampaknya ada satu pergerakan. Itu Naga terpaksa terbuka. Sebetulnya ini jadi satu informasi yang mahal banget didapatkan oleh teman-teman dari timnas Kamboja. Yep, alright. Dan ya secara defensif ini juga perlu kita lihat ya bagaimana dari Saudi Arabia memaksimalkan high ground defense mereka, tapi lagi-lagi ini dia space yang bisa didapatkan oleh Rafa untuk mengincar ke arah split push power yang dimiliki. Tapi ya dia harus segera pulang sih, untuk habis clear dia harus pulang untuk bisa langsung memperkuat setup defense karena udah clear, harusnya inner turret dari top lane pun bisa dihancurkan, namun Dark Wave telah terbuka untuk bisa menyicil keberadaan dari wave minion yang sudah mulai masuk. Avatar of Guardian tidak mengenai siapapun, tapi Moshi lah yang bakal coba untuk menjadi target ya. Fluid Glacier mengunci dua orang sekaligus dan Godlike didapatkan oleh Tegami. Masih ada Blast of Order untuk bisa membuat adanya Yuko Event bertahan jauh lebih lama, tapi Lord sudah mulai masuk ke dalam base yang dimiliki oleh Saudi Arabia. Lunar hilang, double kill diamankan, dan bahkan kali ini ada implosion di paling depan walaupun belum ada target yang diinginkan. Mega kill disecure oleh Yui Fendi, triple kill, dan bahkan menuju ke arah shutdown pula yang didapatkan, dan bahkan kali ini base-nya pun hancur dan sang tuan rumah harus dipulangkan di Sure, like were you like trying to know what's happening even though it went out of your way in the first game, but the second game you had a She said heading to the third match, even though it's the third consecutive match, she says she's not really tired and she will just keep pushing on. Wow, we saw the spirit, we saw the courage, and the performance are taking place. And they're gonna go for a third match. Can you believe that, guys? Tell us what you think. Terkait apa sih yang tadi terjadi nih di arah game yang pertama ini, jadi turning point-nya nggak sih di menit ketiga, killing spree diamankan oleh Yui Fendi yang membuat akhirnya kemenangan jauh makin mulus banget nih setup jujur ya dari timnas Kamboja. Setelah itu mulus banget untuk game yang ketiga. Yap. Dan kayak ini Rafanya juga susah banget ya buat targetingnya, walaupun ya secara mekanik balik lagi ya, Power of Assassin memang jadi pegangan banget buat Rafa, tapi masalahnya dia berhadapan dengan hero yang punya juga durability nih, dan implosion berkali-kali juga untuk Yui menjadi kombinasi yang mematikan bersama dengan Avatar of Guardian yang mungkin juga dibuka sama Mochi dan Frigate Glacier. Itu jadi combo yang sangat-sangat ngeri, dan itu lihat Evil Queller dari arah belakang langsung bisa menumbangkan Lunar. Ganas sih, benar-benar masif banget damage-nya ya, udah terlalu jauh juga gap-nya, gak banyak hal, shutdown memang
langsung diamankan, tapi situasinya udah terlalu chaos di area high ground yang ngebuat akhirnya 14 menit waktu yang dibutuhkan oleh timnas Kamboja memulangkan tim tuan rumah di lower bracket dengan perolehan itemnya. Jujur ini udah benar-benar jauh banget sih perbedaannya. Holy Crystal memang udah di tangan dari sosok Lunar, tapi kalau misalnya keadaannya sejauh itu ya, sebesar itu, kayaknya bakal tetap berat juga sih. Terpantau ya 3 kali death loh untuk Lunar sendiri di game kali ini. Dan terlihat untuk bagaimana snowball effect ya yang bisa didapatkan sama Yuvendi-nya juga. Sky Piercer, Fishing Lantern, ini mah udah jahat-jahat banget item-item yang dimiliki sama Yuvendi-nya. Dan Tegami, wah ini udah terlalu tidak tersentuh sama sekali karena susah banget. Karena nggak ada hero lock dari teman-teman Saudi Arabia. Jadi nggak ada yang bisa menghentikan Tegami-nya, nggak ada single target lock atau ya area of effect yang besar. Paling cuman ngandelin Fovius dan juga Vexana, dan itu nggak cukup gitu untuk bisa nge-stop apa yang dilakukan sama Tegami. Berat sih, berat banget bagi frontlinernya ya. Nggak cuma ping, tapi sosok Lyrics-nya juga benar-benar berat banget untuk bisa nge-maintain. Walaupun memang udah ada Radiant Armor, tapi nggak ada jawaban buat sosok Tegami yang dimana udah full pack item, bahkan dibalut dengan Winter Crown, BOD di tangan, Fight, War X, so it is what it is. Kalau kita ngomongin cara objektif netralnya juga 0% nggak sih?